Wirana. Waalaikumsalam Pak Fatah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bagaimana hari ini? Ya gini-gini aja sih Pak. Oke. Ngajarnya alhamdulillah aman sih tadi di kelas. Oke, baik. Wirana, hari ini kita akan adakan observasi Wirana ya. Jadi sebelum observasi ada observasi yang mana pada sesi ini kita akan sama-sama membahas terkait rubrik penilaian maupun ada beberapa pertanyaan yang Bu Irhamna perlu jawab sehingga nanti ketika proses coaching itu sudah punya gambaran mau seperti apa sih seperti itu. Nah, pertama-tama saya ingin menanyakan kepada Bu Irhamna apa saja kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada nanti saat Ibu coaching dengan coach Ibu. Oke, yang saya tekankan banget sih Pak, terutama ini kan kalau untuk coach itu berarti saya harus mendengarkan dengan baik ya Pak coach tersebut. Kemudian juga saya harus bisa memberikan pertanyaan terbuka kepada coach tersebut sesuai dengan alur tirta ya Pak. Yang mana alur tirta itu kan ada tujuan pembelajaran ya Pak, kemudian juga identifikasi, kemudian juga rencana, sama tanggung jawab dari coach tersebut seperti itu Pak Fatah. Di antara dua itu kan tadi ada dua ya kompetensi yang ingin Ibu dapatkan. Pertama mendengar secara aktif, yang kedua Ibu juga ingin bertanya sesuai dengan alur tirta. Nah di antara dua itu mungkin yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan apa dua-duanya atau pilihan salah satu? Pengennya sih mencoba dua-duanya sih Pak. Dua-duanya. Iya, ya. Tapi nanti lihat bagaimana kondisi coach saya juga sih Pak. Semoga bisa dikembangkan juga sih dianya gitu. Bisa. Ya, semoga apa yang Ibu harapkan nanti bisa tercapai Bu ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya yang saya tanyakan, kira-kira apa sih indikator pencapaian yang ingin Ibu capai dalam proses coaching nanti? Yang saya ingin capai nih Pak, terutama kan kalau coach itu kan pastinya dia ingin menemukan solusi dari permasalahannya dia ya Pak. Semoga saya tuh bisa mengembangkan pertanyaan dari alur tirta itu. Semoga coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri seperti itu Pak. Berarti indikator keberhasilan nanti Ibu bisa memberikan pertanyaan yang mana nanti coach Ibu bisa mendapatkan solusi dari proses coaching. Oke, saya kira sudah siap Ibu Irhamna untuk melaksanakan coaching dengan coachingnya. Semoga nanti proses coachingnya berjalan lancar dan juga dimudahkan. Oke, terima kasih Ibu Irhamna. Semangat dan selamat berproses. Terima kasih banyak Pak Fatah. Sama-sama Ibu. Selamat siang Bu Ardita. Selamat siang Bu Ir. Apa kabar Bu Ardita? Baik Bu Ir. Bu Ir gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah makan siang belum? Udah Bu Ir. Bu Ir sendiri sudah makan? Sudah. Iya. Nih dari tadi ini aku ngeliat Bu Ardita kayak bingung deh. Kayaknya tadi mau ngajak ngobrol aku ya. Yuk mau ngobrol apa sama aku Bu Ardita? Iya Bu Ir. Sebenarnya tadi waktu Bu Ir sedang istirahat, saya sempat mau bertemu dengan Bu Ir nih. Ada sesuatu masalah, ada satu masalah yang memang dari kemarin sebenarnya ini sudah saya pikirkan. Tapi tadi waktu Bu Ir lagi makan siang, ya saya nggak enak kalau ganggu, makanya ya udah saya tunggu Bu Ir dulu. Jadi gini Bu Ir, saya langsung saja ya Bu Ir. Jadi gini, tujuan saya ke Bu Ir itu adalah saya mau Bu Ir untuk mendengarkan dan mungkin bisa membantu saya untuk menemukan solusi atau membantu saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Jadi begini Bu, di kelas saya ini kebetulan kan saya ngajar di KUP ini kan barengan dengan praktisi. Nah, untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin kalau untuk guru-guru yang memang tetap itu memang bisa kami laksanakan. Tapi untuk untuk praktisi sendiri untuk menyampaikan berdiferensiasi itu kan agak kesusahan, agak kesulitan. Sedangkan pendekatannya praktisi dengan pendekatan guru tetap kan juga berbeda. Kalau praktisi memang menyiapkan mereka benar-benar ke dunia industri, sedangkan kalau untuk guru tetap ya
semuanya gitu loh Bu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan itu ya semuanya. Dan untuk anak SMK nih, untuk pembelajaran berdiferensiasi kalau untuk dilakukan di semua mata pelajaran itu kok kayaknya untuk produktif itu susah. Jadi sedangkan sekolah itu kan menuntut untuk pembelajaran berdiferensiasi secara terus-menerus. Nah, menurut Ibu nih atau dari mungkin dari saya sendiri itu agak kesulitan untuk menyatukan antara pandangan visi dari praktisi dengan pandangan sekolah gitu loh. Jadi untuk menyatukan pandangan mereka antara praktisi dengan sekolah mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini agak kesusahan gitu. Oke, menurut Bu Erlita nih apa sih penyebabnya sehingga kesusahan gitu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Oke. Penyebabnya itu apa? Ya karena ketika sekolah menjelaskan, sekolah mengadakan, dan ketika proses KBM berlangsung, praktisi ini kan jarang ada bareng-bareng untuk dalam rapat kerja. Gitu Bu. Oke, kira-kira nih Bu Erlita, apa yang akan Bu Erlita lakukan nih supaya pandangan dari sekolah dan pengajaran praktisi ya sama apa tadi kata Bu Erlita sekolah bisa nyatu gitu. Apa yang akan Bu Erlita lakukan kira-kira? Oke, mungkin ya Bu, saya akan mencari waktu supaya praktisi-praktisi di kafe itu bisa berkumpul semuanya menjadi satu, dan nanti mungkin dari sekolah akan ada bagian dari kurikulum. Saya akan meminta dari kurikulum supaya mengajarkan atau memberi seminar mengenai pembelajaran berdiferensiasi secara langsung kepada para praktisi. Mungkin bisa dilakukan secara online karena kan praktisi saya kan dari dunia industri semua, jadi tidak bisa berkumpul benar-benar jadi satu gitu loh. Jadi mungkin bisa dilakukan seminarnya atau mungkin dibuatkan modul supaya saya juga bisa mengajarkan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini ke praktisi saya sehingga proses KBM juga bisa berjalan dengan lancar gitu loh Bu. Oke, kira-kira menurut Bu Erlita nih, ada gak hambatan untuk melakukan tadi kata Bu Erlita Zoom itu, ada gak hambatannya kira-kira nih? Hambatannya mungkin ya masalah waktu sih Bu, kan menyesuaikan waktu dengan praktisi itu agak susah. Tapi mungkin itu masih bisa saya lakukan dengan cara ya, ini kan online, jadi at least kalau misalnya praktisi saya tidak bisa on cam ya off cam, setidaknya mereka akan mendengar apa yang memang disampaikan oleh kurikulum, ataupun nanti kalau memang tidak bisa benar-benar untuk Zoom, ya ketika para praktisi datang baru saya akan menjelaskan secara langsung. Oke, rencana Bu Erlita udah baik nih. Nah, kira-kira nih kapan nih mau dilaksanakan Bu Erlita? Oke, pelaksanaannya mungkin dalam waktu dekat ini, karena kan ini proses pembelajaran sudah berlangsung Ibu. Jadi memang mungkin saya akan mengumpulkan para praktisi dulu, menanyakan kesediaan mereka, kesanggupan mereka kapan akan melakukan Zoom supaya semuanya bisa segera terlaksana dan semuanya pembelajaran berdiferensiasi yang dimau dari pihak sekolah ini semuanya berlangsung dengan lancar. Oke, kalau seperti itu tuh kira-kira tuh berapa kali pertemuan tuh Bu Erlita kalau misalkan emang ingin mengajarkan ya praktisi untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kira-kira berapa kali pertemuan tuh ya yang efektif kira-kira Bu Erlita? Kalau dari praktisi mungkin ya sekitar 3 atau 4 kali sih Bu, dan 1 kali pertemuan mungkin kita cuma bisa ngambil waktu 1 jam karena biasanya pertemuan dengan praktisi ya mau nggak mau difasilitasinya adalah malam hari. Oke, baik. Oke Bu Erlita, itu udah rencananya sangat baik ya. Kemudian rencana apa lagi nih selain tadi Zoom nih? Ada gak kegiatan lain atau opsi lain yang akan dilakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi tadi di kelas? Oke. Selain itu mungkin saya juga akan membantu praktisi ketika mungkin praktisi akan datang. Kan saya juga sudah saya akan meminta dari bagian kurikulum modul untuk pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Atau mungkin ketika praktisi datang, praktisi bisa datang lebih awal dan masuk ke kelas saya untuk melihat cara saya mengajar gitu sih Bu. Oke deh, bagus sekali Bu Erlita. Pokoknya semoga dengan melakukan kegiatannya tadi
semoga berjalan dengan lancar sehingga para praktisi di sini tuh dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik ya Bu Erlita ya. Nanti dicoba, semoga berhasil dan Bu Erlita tetap semangat ya. Ya, terima kasih Bu untuk semangatnya. Sama-sama ya Bu Erlita. Oke. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Erlita. Oke, selamat siang Bu Irhamna. Selamat siang Pak Fatah. Sudah makan siang tadi Bu? Sudah Pak, Alhamdulillah. Bapak udah? Alhamdulillah sudah. Oke. Oke, Ibu tadi sudah melakukan coaching, saya juga sudah melihat apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu utarakan. Nah, dan juga ada beberapa pertanyaan saat ini Bu terkait pertanyaan refleksi yang akan saya tanyakan ke Ibu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana ya atau saat melakukan coaching, apakah ketercapaian indikator yang tadi pas pra observasi Ibu sampaikan sudah terlaksana atau tercapai? Oke Pak Fatah. Jadi ini saya sudah bertanya dengan Bu Erlita ya selaku coach saya itu. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta yang tadi sebelumnya sudah saya sampaikan ya Pak Fatah. Di pra observasi saya menggunakan identifikasi, tujuan pembelajaran, kemudian identifikasi, rencana dan tujuan tanggung jawab Bu Erlita. Kemudian juga ternyata tuh masalah Bu Erlita itu adalah bagaimana dia ingin praktisi di kelas itu bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Kemudian juga dari alur Tirta itu saya jadi menggali coach saya itu untuk menceritakan permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Seperti itu Pak Fatah. Oke, Bu. Setelah proses coaching tadi, tanggapan Ibu bagaimana? Kira-kira responnya Bu Erlita terhadap proses coaching yang tadi Ibu lakukan? Oke, alhamdulillah sih Bu Erlita menjawab terbuka ya, karena saya juga memberikan pertanyaan terbuka ke Bu Erlita. Jadi Bu Erlita juga menceritakan dan Bu Erlita menemukan solusinya sendiri juga Pak dari pertanyaan terbuka yang saya berikan kepada Bu Erlita seperti itu. Oke, sip. Berarti ada sesuatu hal yang bisa dijadikan solusi dari Bu Erlita ya setelah Ibu melaksanakan coaching tadi. Oke, setelah observasi tadi juga saya lihat bagaimana alur yang tadi Ibu sampaikan, ada alur Tirta berjalan dengan rapi dari tujuan, ya tujuannya ingin adanya pembelajaran berdiferensiasi baik itu guru maupun juga praktisi yang ada di sekolah Bu Erlita. Selanjutnya juga identifikasinya tadi disampaikan secara runtut oleh Bu Erlita dan juga tadi juga dijelaskan bagaimana beliau memiliki rencana baik itu Zoom dan yang lainnya dan juga tadi tanggung jawabnya bagaimana nanti akan dilaksanakan oleh Bu Erlita. Nah selanjutnya apa sih yang ingin Ibu kembangkan kembali ketika proses coaching yang nanti mungkin Ibu akan laksanakan kembali? Saya berharap dengan diadakan coaching ini ya Pak, saya lebih memahami lagi proses Tirta itu sendiri agar dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke rekan-rekan saya yang lainnya seperti itu Pak Fatah. Oke, sip. Ibu, mungkin demikian observasi yang telah kita lakukan. Semoga apa yang telah kita diskusikan dari pra sampai observasi maupun pasca observasi ini semuanya memberikan kebermanfaatan dan pencerahan untuk kita semua. Baik. Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Baik. Semoga apa yang Ibu sampaikan semuanya ladang kebermanfaatan untuk kita semua. Amin. Oke, selamat berproses. Sampai ketemu lagi. Sampai nanti, Bu Irhamna. Terima kasih banyak ya Pak Ya, Fatah. sama-sama Ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.